dibangun pada tahun 1866 pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Pieter Meijer. Yang membangun adalah nama arsiteknya Van Riedel, orang Belanda. Memakan waktu dari tahun 1866 sampai 1870, jadi dibangun secara lama 4 tahun. Jadi pertama kali digunakan sebagai kantor pengadilan atau ratuan justisi. Nah, ini ada hubungannya dengan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ada 3 tokoh pahlawan yang pernah ditahan di area Kota Tua. Ada yang tahu mungkin sejarahnya sendiri ya. Pahlawan dari Jogja yang pakai keris bawa kuda. Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu dulu pada tahun di Jawa Tengah ditangkap, dibawa Belanda ke Batavia, kapalnya di alun-alun sini ya. Kan tujuan utamanya mau berunding, tetapi ternyata ditangkap justru diasingkan ke Makassar sampai meninggal di sana. Jadi nanti adik-adik kalau ke Museum Fathahillah di situ ada namanya ruang Diponegoro. Di situ tempat untuk menahan Pangeran Diponegoro. Dan yang kedua pahlawan dari Aceh, pahlawan wanita. Jadi betul sekali pernah ditawan juga berada di sini. Kemudian yang ketiga pahlawan dari Bali, tidak terkenal tetapi merupakan pahlawan nasional juga. Pernah dengar untuk Suropati? Nah, ini yang mengusulkan melanjutkan pada waktu pemerintahan Belanda menjajah Indonesia. Oke, 1977 ada 2 museum di dalam satu gedung, yang Balai Seni Rupa di sebelah sana, dan di sini Museum Keramik baru tahun 1995 digabung jadi satu namanya seperti sekarang, jadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Dari namanya tentunya adik-adik sudah paham isinya apa? Seni rupa kan? Seni rupa terdiri dari ada patung, ada lukisan, ada totem, ada sketsa. Nah, keramik, siapa yang belum pernah melihat keramik? Tiap hari kita berhubungan dengan keramik. Kalau makan pakai apa? Dari yang kita ini pakai dari. Tapi di sini ada keramik yang paling tua. Adanya di sana. Itu dari dinasti Song abad 10. Jadi sudah 1000 tahun yang lalu. Kemudian yang dari Indonesia, dari dalam negeri ada keramik Majapahit, adanya nanti di ruang Majapahit. Tua itu sebagai ikon budayanya Indonesia. Kalau dibangunnya 1870 itu sudah dibangun menjadi kantor Gubernur Jenderal yang di depan. Jadi waktu Indonesia menjajah, waktu Belanda menjajah Indonesia. Itu kalau Kota Tua didirikan, kalau digunakan untuk tempat rekreasi yang mungkin sekitar tahun 1970-an. Baru digunakan sebagai tempat wisata. Oke, ada lagi? Ya, boleh. Nah, ini berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain. Setiap negara itu pasti mempunyai riwayat atau sejarah sebelum negara itu berdiri. Seperti di Belanda, di Inggris, di Prancis itu ada kota-kota tua yang dulu bekas tempat pusat birokrasi. Nah, karena di Indonesia itu pusat birokrasinya di sini. Pada waktu Belanda menjajah Indonesia, nah maka dijadikan sebagai kota tua karena pertama kali digunakan sebagai pusat pemerintahan, walaupun yang berkuasa pada saat itu bukan asli dari Indonesia. Ini ditemukan di dalam. Oke. Keramik Cina awalnya
kalau malam suka menyala, tapi nggak juga selama di sini nggak pernah lihat mata menyala. Tapi kalau melihat sekarang ini mungkin benar ya. Sekarang. Oke, kalau sudah kita naik ke atas ya. Ayo silakan kita menuju ke lantai 2. Pelan-pelan jalannya. Nah, sebagai informasi tangga ini sekali ada anak buahnya Avandi. Avandi tadi melukis menggunakan apa? Tangan. Nah ini karena perempuan anak buahnya Maria Cui melukis menggunakan jari tangan juga. Ini pasar yang gitu. Ya, tapi karena cewek jarinya kecil ya kecil. Kalau Avandi tadi yang dibawa kan tebel-tebel. Bedanya sih. Oke, ini penjual koran. Ini ular-ular yang dilukis secara abstrak. Nah ini wanita sedang membaca. Nah ini Moses Misty tadi yang sama yang sana menggunakan apa tadi? Tangan. Mata pisau. Jadi tidak menggunakan kuat tapi menggunakan mata pisau. Oke, sekarang kita menuju ke koleksi keramik Majapahit. Masih kelewat satu ya. Kita ke seberang sana lagi. Boleh turun. Turunnya pas satu jalan satu dari sini. Ya, hati ya. Kan. Langsung di tempat hujan, jadi orang semakin lama semakin naik tingkat keimanannya orang-orang Majapahit. Ini adalah tiang ya, biasanya untuk menghias tiang. Nah, siapa bangunan Majapahit seperti ini. Ada makaranya, ada patungnya. Nah itu pelinggi, tempat meletakkan tempat berada di atasnya. Nggak ada nilai estetikanya, kan dibungkus pakai ini. Jadi sebelum bungkusnya ditaruh, dimasukin dulu. Nanti di tiangnya ada hiasannya. Jangan